Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Inung Nurjana. Di sini saya bersama dengan Yang Mulia Pangeran Nata Adiguna Mas Uthaib. Ya, Romo, ini kan sedang viral ini tentang dari ungkapan salah seorang ustadz yang menganggap bahwa wayang ini diharamkan. Nah, apa sih pendapat Romo sebagai tokoh sepuh adat Nusantara dalam menyikapi tanggapan tersebut? Silakan Romo. Iya, jadi pertama-tama wayang itu memang sudah melampaui berabad-abad lah. Jadi kalau dibilang dari zaman ke zaman memang masuknya ke Indonesia itu udah cukup lama sekali. Jadi misalnya aja adanya bukti di Candi Prambanan itu berarti kan abad ke-9 itu sudah ada wayang, di mana cerita Ramayana itu otomatis sudah masuk ke sini. Namun demikian di Indonesia ini juga terjadi satu proses agama-agama yang berbeda-beda, ganti berganti. Jadi misalnya Buddha, Hindu, kemudian masuk Islam yang ke sini, ada Kristen, ada Konghucu dan seterusnya. Nah, tentu itu akan menjadikan satu proses ya, di mana pengertian beragama antara satu dengan yang lain itu menjadi bisa berbeda. Tetapi sesungguhnya sumbunya begini. Pada saat wayang itu kita kenal ya dari zaman Hindu itu sendiri, kemudian sebetulnya puncaknya itu di zaman Jayabaya, itu abad ke-12. Di sana cerita wayang itu jelas kemudian dijadikan satu sumber yang namanya Bharatayuda, ya, itu oleh Empu Suluh dan Empu Sedah dan Empu Suluh. Nah, dari sini wayang itu menjadi eksis di Indonesia. Tapi dengan pergantian agama-agama itu lalu terjadilah satu hal yang kemudian menjadi saling bertabrakan. Namun yang kemudian menjadi damai itu adalah zaman masuknya Islam, di mana Sunan Kalijogo sebagai salah satu wali itu, tapi tidak hanya Sunan Kalijogo, semua wali itu kemudian menjadikan wayang itu bisa diterima. Jadi intinya begini. Jadi pada saat wayang itu kita kenal dengan ada nama Pandawa, ada nama Kurawa. Itu ada cerita bahwa suatu saat setelah perang Bharatayuda itu Pandawa ini sudah cukup tugasnya dan dia akan menuju ke alam lain yang namanya akhirat itu. Nah, pada saat itu Pandawa yang 5 itu saudara-saudaranya yang 4 itu bisa masuk surga melalui cara Hindu mereka. Nah, kemudian tinggal satu orang yang namanya Darmakusumo itu ya. Nah, Darmakusumo itu kok nggak bisa mati saya ini. Padahal saya kepikir seperti saudara-saudara saya langsung masuk ke akhirat sana. Nah, dalam proses tidak bisa meninggal hidupnya karena dia memang orang yang sangat sakti, yang sangat luar biasa. Kemudian bertemu dengan Sunan Kalijogo. Ini yang menarik menurut saya, bagian ini. Nah, pada saat dia tidak bisa mati, istilah mereka moksa ya. Itu lalu Sunan Kalijogo mengatakan, kamu pernah tahu nggak bahwa dalam dirimu itu ada ajian yang menyebabkan kamu nggak bisa mati? Karena kamu nggak bisa membacanya. Jadi kuncinya kamu membaca itu. Nah, terus kemudian bolehkah saya tahu tentang ajian itu? Ditunjukkanlah itu. Ternyata bunyinya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Sehingga Sunan Kalijogo mengatakan, kamu awali dulu dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu baca itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dengan demikian maka terbukti bahwa wayang itu kemudian bisa mati karena dia masuk Islam dulu gitu kan. Nah, sebelum masuk Islam dia tetap Hindu, tapi setelah dia masuk Islam dia bisa moksa. Itu yang pertama. Yang kedua, wayang kulit ya. Wayang kulit
Ada contoh wayang di kamar saya itu ada juga. Ya, coba ambil satu. Nah di dalam wayang kulit itu kalau orang teliti, kita teliti, ada santri yang nonton wayang kulit itu teliti, itu semua wayang kulit itu lehernya itu pasti ada guratan. Yang menandakan bahwa kalau wayang ini ceritanya Hindu itu udah disembelih, udah dimatikan, gitu loh. Sudah dimatikan sehingga dia bisa menjadi makhluk biasa yang bisa dinikmati juga oleh orang Islam, gitu loh. Jadi Hindunya itu udah hilang, dia. Nah, dengan demikian lalu wayang itu diyakinkan lagi sama Sunan Kalijaga di Demak itu ada kuburan yang paling gede gitu kan. Nah itu dikatakan bahwa ini loh kuburannya Darmakusumo itu orang pertama dari Pandawa, sehingga masyarakat Islam makin yakin bahwa Sunan Kalijaga bisa menundukkan ya tokoh Hindu yang demikian hebat, demikian kuat itu masuk ke dalam Islam. Itu yang menarik. Yang kedua, saya pernah melihat ada tulisan-tulisan dari seorang dosen ya IAIN di Yogyakarta itu. Sebetulnya wayang-wayang itu adalah simbol ya. Jadi misalnya ada wayang, kalau di wajahnya itu kita lihat itu adalah tulisan Arab itu. Jadi misalnya ada hidungnya kayak tulisan Allah, Muhammad ya. Sehingga semua itu sangat tidak lazim kalau kemudian dikatakan haram, karena di dalamnya juga ajaran-ajaran Islam gitu. Nah demikianlah para cendekiawan Islam itu memaknai wayang sehingga tidak terjadi satu benturan secara budaya gitu. Dan menurut saya cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang bijak gitu. Jadi barangkali kalau Ustadz misalnya sempat mengatakan itu, ya kita ajak omong baik-baik lah. Jangan kemudian dianggap sesuatu yang berbenturan. Itu masalahnya kurang memahamin aja gitu. Jadi kalau itu terjadi, saya rasa wayang tetap menjadi bagian yang penting dari kebudayaan ini. Bahkan tidak jarang di dunia ini ada kebudayaan yang kemudian diterima oleh UNESCO menjadi intangible heritage ya. Itu kan satu yang membanggakan bahwa Indonesia masuk di dalamnya melalui wayang gitu. Jadi sisi peradaban dia cukup tinggi. Itu pandangan saya. Nah Romo, kalau misalnya dari kawan-kawan memang yang berprofesi menjadi dalang, ini apa sih gitu yang mereka ungkapkan ke Romo nih gitu, mereka inginnya seperti apa gitu kan dalam tanggapan ini gitu. Jadi agar masyarakat juga lebih mengetahui bahwa dalang ini juga memang harus diperhatikan apapun pendapat-pendapat dari beliau-beliau nih. Iya, jadi dalang itu kan menurut saya dalang itu sangat luar biasa ya, karena dia bisa mewujudkan satu ekspresi-ekspresi atau cerita-cerita yang sangat menarik. Jadi sekarang kita sebut nama ya. Misalnya ada dalang yang Seno Nugroho itu. Nah, Seno Nugroho itu adalah seorang dalang yang hebat dari Yogyakarta, yang kemudian sudah almarhum. Jadi usianya tidak panjang, tapi karya-karyanya bagus sekali. Nah, di dalam karya-karya yang bagus ini, yang menurut saya menarik ya, itu adalah satu cerita yang menggambarkan pertemuan di Sunan Kalijaga dengan Yudhistira atau Darmakusumo tadi. Nah, beliau bisa menggambarkan dengan jelas itu semuanya menjadi sangat baik gitu. Nah, sehingga dalang-dalang ini menurut saya juga menjadi bagian yang bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa wayang itu tidak haram, karena Sunan Kalijaga sendiri menerima kan begitu. Baik. Ini kan kita lihat coba dari contoh beberapa karakter wayang kulit ya Romo ya. Mungkin Romo bisa menjelaskan. Ya. Ini siapa Mo? Ini kan Arjuna. Ya. Jadi ini yang saya sebutkan bahwa Arjuna itu dulu agamanya Hindu, tapi kemudian oleh Sunan Kalijaga di lehernya ini
Oh iya. Nah, dia artinya udah disembelih. Jadi Oh Hindunya, jadi setiap wayang kulit jika ya, ada pasti, guratan-guratan ya, itu, Dan seringkali saya mengatakan itu kita tidak melihat dia sebagai makhluk hidup, tapi dia sudah mati gitu loh. Dan Hindunya sudah nggak ada lagi gitu. Nah ini yang menarik. Nah para Sunan itu demikian bijak ya, dia bisa menerangkan itu tanpa harus terjadi satu pertempuran. Padahal pada saat itu kemungkinan pertempuran itu besar. Kalau sekarang kan hanya dipicu oleh apa ya, media sosial aja ya. Sehingga menurut saya sayang kalau itu terjadi satu perdebatan yang sebetulnya dari dulu sudah diakui kebenarannya melalui Sunan-Sunan itu. Sunan Bonang kan suka mikir tentang wayang. Jadi tidak hanya Sunan Kalijogo, hampir semua. ya semua. Ya, Ini tokoh lainnya lagi, Mas. Semar. Ya. Beliau ini sangat bijaksana sekali ya, Romo ya. Sangat bijak. Jadi Semar itu sebetulnya bisa dibilang pembawa kebijaksanaan. Karena setiap sesuatu yang harusnya bertempur itu oleh Semar itu bisa didamaikan dengan baik. Dan dia sebetulnya satu simbol ya dari kerakyatan itu sendiri. Nah kalau dari Semar dari Cirebon itu, dari kakinya ini sampai ke mulutnya ini ada rantainya. Oh, Nah gitu. itu juga punya filsafat yang tinggi. Jadi ada filosofinya ya. Jadi setiap kamu melangkah, hati-hati dengan mulutmu. Wah, karena kalau nggak pas, ya kamu bisa menjadi bencana di dalam mengendalikan mulut itu. Ya, baik. Ini Semar. Ya. Lainnya lagi, Mas. Bagong. Halo Mir. Itu Mir. Nah Bagong ini kan anaknya Semar. Nah ini biasanya lambang satu kejujuran. Jadi kalau ngomong apa adanya, kalau jelek ya dia bilang jelek gitu. Jadi saking jujur itu. Ya. Nah sehingga menurut Dalang Ki Warsino itu si Bagong ini ditokohkan dari tokoh yang sangat idola sekali. Karena dia bisa ngomong apa adanya, walaupun di juragannya sendiri kalau itu salah, itu dia bisa tabrak saja dengan ngomongnya itu. Jadi si Bagong ini juga satu simbol kejujuran. Kejujuran. Jadi bayangkan dari tahun ke tahun itu kan tidak bisa tiba-tiba lahir begitu. Dia menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan disenangi oleh masyarakat sampai sekarang itu karena kelebihannya itu simboliknya. Makanya sangat wajar kalau kemudian ada orang mengatakan wayang haram itu, lalu masyarakat wayang itu tidak terima. Karena wayang itu sudah sampai pada tingkat adiluhung. Adi itu indah luar biasa, luhung itu ada nilai plusnya, religiusnya. Jadi dia punya nilai-nilai religius juga gitu. Nah, sehingga wayang itu sudah menjadi bagian yang sangat membanggakan dari bangsa Indonesia ini. Baik. Mana? Jadi karakternya mana? Ini lagi mau. Tokohnya lagi mana, Mas? Ada lagi siapa? Oh, begitu. Nyambung. Ya yang satu itu. Apa? Yang satu. Enggak, itu yang ini. Kalau yang ini. Ki Serambahan, Pak. Oh ya. Mau Serambahan. Kalau saya mau bertanya nih, ini kan kalau secara tradisional kan dimainkan terus ditembak dengan pencahayaan, pakai layar, gitu kan. Bahasanya juga sepertinya Jawa kuno ya, orang Jawa sendiri kadang-kadang agak sulit juga ngomongnya gitu kan. Ini kan sekarang zaman modern biar bisa dinikmatin oleh generasi muda yang tujuannya kan supaya sampai seni wayang ini bisa terus ada gitu. Sekarang kan udah zamannya pakai televisi gitu kan atau internet. Dan dari luar negeri juga kan banyak toko-toko kartun gitu. Apa bisa toko-toko ini dibuat seperti kartun, kemudian serialnya dibuat bersambung gitu kan. Animasi, animasi. Itu kan bahasanya Indonesia sudah dimulai ada. Sebenarnya saya bisa menunjukkan itu. Jadi
menurut saya wayang sekarang itu sudah nggak perlu kita khawatirkan. Dia sudah tumbuh sendiri. Saya bisa membuktikan bahwa wayang-wayang kayak yang ditayangkan oleh siapa itu, Purbo Asmoro misalnya ya, itu sekarang hampir menyamai ya viewernya itu Beatles. Nah di sini yang saya optimis gitu. Bahasanya Indonesia apa Romo? Bahasanya tetap bahasa Jawa. Oh Jawa. Ya. Ada translate kali. Ada translate-nya juga, dan orang mulai menyukai, dan dia punya komunitas yang bagus karena banyak pengamat wayang itu dari berbagai penjuru dunia yang lain. Jadi dia yang membuat wayang itu menjadi sangat terkenal karena itu. Nah, sehingga menurut saya kita nggak usah meragukan deh wayang itu akan mati atau bagaimana, karena dia sudah sampai pada istilah senian itu klasik. Jadi klasik itu satu seni yang sudah maksimal, dia nggak bisa dianukan lagi ya, jadi itu berlaku dalam kesenian apapun gitu. Nah, terus kedua dengan adanya lighting apa sekarang yang sangat membantu, itu bagus, itu memang mempercepat itu. Dan wayang otomatis ya, jadi tadinya wayang itu tidak bisa masuk ke TV, pernah Indosiar, tapi kemudian sekarang tidak lagi. Tapi karena kekuatan wayang itu hebat, sekarang dengan adanya YouTube itu sudah melampaui. Ya, yang ngeklik, yang nonton tuh ratusan ribu. Ya, belum streaming. Jadi itulah yang menurut saya nggak perlu diragukan. Wayang tetap punya kekuatannya sendiri. Ya, terima kasih Romo atas waktunya. Terima kasih juga, selamat untuk menikmati, dan alhamdulillah kita sudah bisa menambah wawasan tentang wayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.